Halo anak-anak semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai persiapan ujian sekolah. Jadi sebenarnya ibu ingin melakukan Zoom dengan anak-anak, tetapi karena ada satu masalah dengan laptop ibu, jadi ibu akan bahas melalui video ini. Ditonton ya, agar nanti anak-anak bisa mengerjakan ujian sekolahnya dengan baik. Oke, untuk pembahasan soal yang pertama, Ibu lihatkan dulu kisi-kisinya. Jadi nanti akan disajikan gambar atau ilustrasi hasil pengukuran panjang, masa, dan waktu. Peserta didik dapat mengukur nih nilai besaran turunan. Nah, jadi kalau besaran itu kan ada dua jenis. Ada besaran pokok dan ada besaran turunan. Kalau pokok itu adalah besaran yang sudah ditentukan terlebih dahulu. Misalnya kayak panjang, masa, dan waktu. Kalau besaran turunan, dia yang turunan dari besaran pokok tersebut. Contoh soalnya seperti ini. Anak-anak disajikan sebuah kubus dan disajikan penggaris untuk mengukur berapa panjangnya. Di sini kita bisa mengetahui panjang dari sisi kubus ini. Kita bisa lihat nih kan, walaupun nggak tepat nih di sini, ini kan setengah senti nih. Ini 1 senti, ini setengah senti lagi. Jadi ada 2 senti. Sisinya yaitu ada 2 senti. Kalau volumenya berapa berarti? Volume adalah salah satu contoh besaran turunan. Jadi kalau untuk volume itu cara mengukurnya kan kita ini pelajaran SD. Coba kalau masih anak-anak diingat lagi, ini S kali S kali S, sisi kali sisi kali sisi, yaitu jawabannya 2 kali 2 kali 2. Jadi jawabannya adalah 8. Seperti itu. Kita masuk soal yang untuk yang kedua. Disajikan skema perubahan wujud zat, padat, cair, dan gas nih. Nanti anak-anak tuh diminta untuk menentukan wujudnya dan perubahan-perubahannya nih. Misalnya seperti ini. Nih ada, kalau ini udah ditentukan, ada wujud padat, cair, dan gas. Nanti kalau di soal US-nya itu nggak ditentukan, anak-anak yang menebak sendiri. Nah, dan ditanya yang menyublim sama mengembun itu sebelah mana? Kalau untuk di sini, yang nomor 1 dari padat ke cair itu adalah mencair. Sedangkan nomor 2 ini dari cair ke gas, yaitu menguap. Sedang nomor 3 dari gas ke padat, yaitu dia itu menghablur atau mengkristal. Yang nomor 4 kebalikannya dari padat ke gas, yaitu dia menyublim. Yang kelima itu dari gas ke cair. Dari gas bercair yaitu mengembun. Dan yang keenam dari cair ke padat yaitu membeku. Jadi kalau yang ditanyanya tadi skema menyublim dan mengembun, itu berarti nomor 4 dan 5 ya. Oke. Selanjutnya kita masuk yang ketiga. Nanti anak-anak itu akan melihat hasil percobaan pengukuran termometer X dengan termometer suhu tertentu. Bisa Celcius, Reaumur, atau Fahrenheit. Jadi nanti anak-anak diharapkan dapat mengkalibrasikan suhu nih. Oke, jadi seperti ini. Ibu punya termometer Celcius dan punya juga termometer X. Nah, termometer Celcius ini titik tetap bawahnya atau ini titik ketika air membekunya 0 derajat Celcius dan titik didihnya ini 100 derajat Celcius. Ibu juga punya termometer X. Ini adalah termometer yang nanti kita gunakan nih. Kita punya termometer yang kita buat sendiri. Dia itu punya titik bawahnya itu 20 derajat X dan titik atasnya 70 derajat X. Kalau ibu mengukur suatu air, suhunya ibu dapatkan dengan termometer X itu 40 derajat X. Berapa sih sebenarnya kalau kita ukur dengan termometer Celcius? Nah, ini mengkalibrasi ya. Ini sebenarnya banyak rumusnya, tapi ini ibu berikan rumus yang bisa dibawa kemana saja. Bisa ke Celcius, Fahrenheit, atau Reaumur nantinya. Rumusnya ini seperti ini. Ini C, maksudnya termometer yang ingin kita cari. Kita buat C-nya di sini, dikurang TTB ini titik tetap bawah dari C, per ini titik tetap atas dari C dikurang titik tetap bawah dari C. Sama dengan ini X. Nah, ini yang X-nya dikurang titik tetap bawah dari X per titik tetap atas X dikurang titik tetap bawah dari X tersebut. Ini tinggal kita masukkan angkanya lagi. Kalau ini titik bawahnya kan udah ada nih sama dua-duanya, titik atasnya juga ada.
Jadi seperti ini. C dikurangi, ini titik tetap bawahnya 0 per 100 kurang 0. Kalau X, ini C-nya kenapa tidak ada? Ini yang kita cari, makanya masih kita tulis dalam bentuk C. Sedangkan di sini X, dia udah ada 40. Berarti kita tulis 40 di sini, dikurang titik tetap bawah dari X, yaitu 20, per ininya 70, titik tetap atasnya dikurang 20. Ini tinggal kita kurang lagi ya. Ini C kurang 0. C 100 kurang 0 100 sama dengan 20 per 50. Ini tinggal kita coret. Sama-sama bagi 50 saja. Jadi 2 dan 1 nih. Kemudian ini jadinya seperti ini. Ini tinggal kita kali silangkan saja seperti ini. Jadi hasilnya C-nya kita dapatkan 40. Yang kita bahas, disajikan beberapa pernyataan interaksi nih antar makhluk hidup. Pada ekosistem tertentu, anak-anak dapat memilih interaksi makhluk hidup yang tidak berpengaruh langsung terhadap dinamika populasi. Misalnya contoh soalnya seperti ini. Perhatikan pernyataan interaksi antar makhluk hidup pada ekosistem hutan berikut. Misalnya ada hubungan kijang dan harimau, atau hubungan gajah dan rusa, hubungan antara siput dan zebra, dan pohon dengan ikan nih. Oke, kalau di sini kita lihat interaksi makhluk hidup yang tidak berpengaruh langsung terhadap dinamika populasi yang mana? Oke, kalau kita lihat yang A itu kijang dan harimau itu hubungannya mereka itu adalah predasi, hubungannya si harimaunya predator akan makan kijang. Ini akan mempengaruhi dinamika populasi. Misalnya apabila kijangnya berkurang, harimaunya jadinya berkurang juga, seperti itu. Kalau yang kedua juga antara gajah dan rusa, mereka itu hubungannya adalah kompetisi. Gara-gara mereka makanannya itu sama-sama rumput seperti itu. Jadi kalau misalnya makanannya kurang, mereka bisa nanti bersaing untuk mendapatkan makanan. Sedangkan kalau yang ketiga itu tidak ada hubungan antara keduanya. Jadi tidak akan mempengaruhi dinamika populasi. Begitu juga dengan yang keempat ya. Jadi jawabannya yang tidak berpengaruh langsung adalah yang D. Oke, selanjutnya disajikan data tentang pencemaran udara akibat gas karbon dioksida nih. Anak-anak dapat menganalisis dari data tersebut. Jadi nanti untuk soalnya akan disajikan berupa grafik. Ya, grafik seperti ini atau tabel nanti. Anak-anak tuh nanti akan membaca. Maksud cara membaca grafik tuh anak-anak paham kan? Jadi dilihat per tahunnya, kalau di sini dari tahun 1900 sampai 2010. Nah, kita lihat kadar karbon dioksidanya semakin lama semakin naik. Kemudian ada grafiknya misalnya seperti ini. Kalau ini pada satu hari saja, kalau ini per tahun dilihatnya. Jadi kalau ini ada di kadar konsentrasi karbon dioksida di jalan pada jam-jam tertentu. Misalnya dari jam 6 sampai jam 6.20 naik nih, kemudian turun lagi. Tetapi yang paling naiknya banget nih dari jam 6.40 sampai jam 7 nih di sini. Jadi apa yang harus kita lakukan untuk mengurangi kadar karbon dioksidanya pada jam-jam ini? Jadi ini ada perbedaan warna. Anak-anak bisa lihat yang warna orange itu untuk hari Minggu, yang warna biru untuk hari Sabtu. Jadi nanti dari grafiknya anak-anak bisa menganalisis yang harus anak-anak lakukan untuk mengurangi kadar karbon dioksidanya itu. Selanjutnya disajikan data gambar ekosistem yang dihuni oleh jenis populasi tertentu. Anak-anak dapat menganalisis dampak yang timbul akibat perubahan iklim. Contohnya misalnya seperti ini. Ada populasi penguin di kutub. Apa yang akan terjadi apabila terjadi perubahan iklim di daerah tersebut pada penguin tersebut? Seperti ini juga dengan beruang kutub nih. Oke, kita masuk selanjutnya, yaitu disajikan pernyataan atau tanda-tanda bencana. Anak-anak dapat menentukan tingkatan status bencana tersebut. Jadi ini yang kita ambil contoh soalnya adalah untuk Gunung Merapi. Jadi di sini mengenal 4 tingkatan dari status gunung api, ada normal, kemudian ada waspada, ada siaga, dan ada awas. Jadi kalau normal itu dia tidak ada aktivitasnya sangat sedikit sekali. Kemudian waspada itu mulai meningkat aktivitas seismiknya, jadi getaran-getarannya.
dan mulai terlihat perubahan visual di sekitar kawahnya. Kalau yang siaga, adanya peningkatan seismik yang didukung dengan pemantauan vulkanik lainnya nih. Kalau nanti yang awas itu, lalulah memungkinkan terjadinya erupsi. Status gunung merujuk letusan utama yang dilanjutkan dengan letusan awal diikuti dengan semburan abu dan uap. Oke, kita masuk yang selanjutnya. Ini untuk contoh soalnya anak-anak disuruh menentukan energi potensial pada benda. Jadi energi potensial itu ini adalah energi yang ada untuk posisi benda tersebut. Jadi semakin nanti perbedaan posisi tingginya, energi potensialnya bisa berbeda. Jadi di sini benda A punya massa 4.500 gram berada pada posisi seperti gambar di atas, jadi 60 meter dari permukaan tanah. Setelah beberapa saat benda tersebut jatuh ke tanah. Energi potensial terbesar yang dimiliki oleh benda A adalah energi potensial ini rumusnya itu adalah EP sama dengan M kali G kali H. Untuk pengertiannya itu EP-nya energi potensial, M-nya massa, G-nya gravitasi, dan H-nya tinggi. Jadi H ini dari height ya, bahasa Inggris dari tinggi. Oke, kita tinggal masukkan saja angkanya. Di sini untuk massanya ini kan 4.500 gram. Ini kita jadikan ke kilogram dulu, karena harus dalam kilogram. Kemudian G-nya, gravitasinya diketahui ini 10 meter per sekon. Dan kali H-nya tingginya 60 meter. Kemudian di sini kita tinggal kalikan hasilnya 270 Joule. Jadi maksud di sini energi potensial terbesar itu adalah energi dia itu di paling tingginya. Karena semakin tinggi dari ketinggiannya, H-nya di sini, dia energi potensialnya akan semakin besar. Tapi kalau nanti dia di bawah ini, energi potensialnya jadinya 0 karena tingginya 0 seperti itu. Oke. Yang selanjutnya disajikan gambar beberapa gaya yang bekerja pada sebuah benda nih. Anak-anak dapat menghitung besar gaya gesek pada benda dengan lantai jika perpindahan dan usaha diketahui nih. Bagaimana caranya? Misalnya nih, ibu punya sebuah balok, kemudian kita menarik, ada dua orang nih menarik nih di sini. Ada yang 30 Newton, ada yang 70 Newton. Dan yang ke sini ada gaya geseknya terhadap lantai. Dipindahkan sejauh 4 meter dan membutuhkan usahanya 8.000 Newton. Nah, gayanya yang ditanya nanti berapa. Jadi ada di sini untuk rumusnya adalah W sama dengan F kali S. W-nya itu adalah usaha, F gaya, dan S jaraknya. Untuk W-nya di sini udah diketahui yaitu 800 Joule, kita masukkan. Nah, untuk F-nya ini, sebenarnya ini ada F-nya kan, ada 30 Newton, ada 70 Newton. Nah, tetapi ini tidak bisa langsung kita masukkan. Kenapa? Karena di sini ada gaya geseknya juga. Jadi gaya yang ini nanti akan dikurangi dengan gaya gesek terlebih dahulu. Jadi ini masih kita tulis F dikali dengan jaraknya yaitu 4 meter. Jadi F-nya adalah 800 per 4, hasilnya adalah 200 Newton. Tetapi ini F untuk keseluruhan. Nah, yang ditanya tadi adalah gaya gesek. Nah, berarti gaya gesek itu gimana? Ini F yang keseluruhan tadi, yang 200 sama dengan F1 dan F2 kita tambahkan. Ini F1-nya dan ini F2-nya dikurang dengan F gesek, gaya geseknya. Ini sama dengan 200, kita masukkan sama dengan 70 tambah 30 dikurang dengan F gesek. Berarti di sini 200 sama dengan 100 dikurang F gesek, F geseknya adalah 100 nih kita dapatkan. Sajikan gambar atau struktur jaringan dan gedung bertingkat nih. Anak-anak dapat mengetahui struktur jaringan tumbuhan yang menginspirasinya seperti ini. Bentuk dari susunan ketika kita membangun rumah itu terinspirasi dari bentuk susunan pada batang tanaman, yaitu bagian kambium dari tanaman. Ataupun yang seperti ini, bentuk gedung ini, dia terinspirasi dari jaringan daun, yaitu bagian jaringan luar daun yang kita sebut dengan jaringan epidermis. Ataupun yang ini, untuk kita membangun pada rumah, ada nanti pondasinya, itu terinspirasi dari akar tanaman.
Oke, kita masuk yang ini. Disajikan 4 gambar balok, anak-anak nanti bisa mengetahui tekanan yang terbesar sampai yang terkecil. Jadi ini ada balok dengan luas permukaan atau volume yang berbeda-beda nih. Jadi anak-anak nanti diminta untuk mengurutkan tekanan paling besar ke kecilnya. Caranya itu bagaimana? Rumus tekanannya itu adalah P sama dengan F per A. P itu adalah tekanan, F itu adalah gaya, A itu luas penampang. Nah, jadi luas penampang ini sebenarnya tergantung nanti dari apa jenis yang kita mau lihat tekanannya. Kalau balok berarti luas penampang balok. Kalau nanti misalnya kubus, luas penampang kubus. Kalau trapesium atau yang lain luas penampangnya masing-masing ya. Karena kita di sini ada balok, jadi luas penampangnya yaitu P kali L. Nah, kemudian sedangkan di sini kita tidak diketahui gayanya. Jadinya gayanya kita abaikan saja. Jadi yang kita lihat hanya nilai P dan nilai A. Yang untuk F-nya itu tidak kita lihat karena kita anggap sama semua gayanya. Oke, nilai P itu berbanding terbalik dengan nilai A. Kenapa? Karena P ini dia letaknya di atas nih, A ini di bawah per, jadi dia berbanding terbalik. Kalau sama F, dia berbanding lurus karena sama-sama di atas, seperti itu ya. Selanjutnya, jika P besar, maka A-nya kecil. Sedangkan jika P kecil, maka A-nya besar. Jadi, kalau misalnya ada seperti ini, kita ditanyanya tekanan yang paling besar. Berarti kita cari A-nya yang paling kecil. Nah, cara mencari A, ini gampang sekali. Misalnya kita cari A balok pertama. Rumusnya berarti P kali L kan? A-nya berarti P-nya itu berapa tuh? 2 kali 2. P kali L-nya sama dengan 4. Untuk balok yang kedua juga sama, P kali L yaitu 1 kali 3 dia, yaitu kita dapatkan 3. Balok yang ketiga yaitu P kali L-nya 4 dikali 2, itu hasilnya 8, sedangkan balok yang keempat itu 4 kali 4. Nah, jadi itu P kali L-nya itu adalah 4 kali 4 yaitu 16. Oke, jadi di sini untuk jawabannya kita tinggal urutkan saja mana yang luas penampangnya paling kecil, yaitu dari balok kedua, balok ke-1, balok ketiga, dan balok keempat. Jadi hasilnya di sini B ya anak-anak. Sebenarnya untuk tekanan ini anak-anak ingat saja. Kalau misalnya kita menusuk tangan kita dengan jarum pentul ataupun dengan pensil, mana yang lebih sakit? Pasti lebih sakit ketika dengan jarum pentul. Kenapa? Karena luas permukaan jarum pentul itu yang bagian bawahnya itu lebih kecil dibandingkan pensil, walaupun dengan besar gaya dorong kita yang sama. Seperti itu ya. Oke, kita masuk. Disajikan gambar hasil pencobaan pernafasan. Nih, anak-anak bisa menentukan berapa nilai volume udara pernafasan tertentu. Oke, misalnya seperti ini. Jadi udara pernafasan kita itu nanti akan dibagi. Ada yang namanya udara tidal, udara cadangan inspirasi, volume cadangan expirasi, volume sisa, kapasitas vital, dan volume total. Kita akan bahas artinya masing-masing. Volume tidal adalah volume udara yang masuk maupun keluar dari paru-paru saat proses pernafasan. Jumlahnya yaitu 500 cc atau mili ya, jadi dia terletak di sini. Kemudian yang kedua ada volume cadangan inspirasi. Volume cadangan inspirasi adalah volume udara tambahan yang masuk ke paru-paru setelah volume tidal. Jadi kalau misalnya inspirasi ini artinya kita menghirup udara. Jadi ada udara yang masuk setelah volume tidal, itu namanya volume cadangan inspirasi. Kebalikannya adalah volume cadangan ekspirasi, yaitu volume yang masih bisa dihembuskan setelah akhir proses ekspirasi normal. Jumlah antara volume cadangan inspirasi dan ekspirasi sama, yaitu sama-sama 1500. Jadi yang satu inspirasi arahnya ke atas dan ekspirasi ini arahnya ke bawah. Selanjutnya ada yang namanya volume residu atau volume sisa. Volume residu adalah volume udara yang masih tetap berada di dalam paru-paru setelah Anda menghembuskan nafas kuat-kuat. Jadi di sini jumlahnya yaitu 1000 mili. Kemudian ada yang namanya kapasitas vital, yaitu ketika kita tambahkan volume tidal, volume cadangan inspirasi, dan volume cadangan ekspirasi.
Nah, kalau kita tambahkan semua, ini disebut dengan volume total. Jadi yang kapasitas vital ini kita tambahkan dengan volume sisa. Seperti itu. Masuk disajikan alat ekskresi, peserta didik dapat menentukan lokasi jaringan yang mengalami gangguan akibat terlalu banyak mengonsumsi minuman atau makanan berpengawet. Jadi salah satu alat ekskresi itu adalah ginjal. Bagian-bagian dari ginjal tersebut, jadi ginjal itu ada dua ya. Jadi kalau misalnya dibelah melintang seperti ini, dia itu akan terlihat bagiannya. Ada yang seperti ini disebut dengan medula. Nah, dari bagian paling luarnya, bagian kulitnya ini kita sebut dengan korteks. Selanjutnya, bagian yang tidak ada isinya ini sebenarnya kalau lebih jelas gambarnya itu dia berongga ya. Ini disebut dengan pelvis, rongga ginjal. Nanti ada saluran keluar untuk ke kandung kemihnya, ini namanya ureter. Dan di sini ada pembuluh darah, ada arteri dan vena. Jadi ini ginjal ini kalau dilihat lagi isi dalamnya, dia mempunyai struktur yang disebut dengan nefron. Jadi strukturnya itu seperti ini. Ada nanti bagian yang merahnya ini disebut dengan glomerulus, atau nanti bagian glomerulus ini dilingkupi oleh kapsul Bowman ya. Selanjutnya di sini dia itu ada tubulus-tubulusnya yang melilit-lilit sampai ke bawah, ini berliku-liku dia ya, sampai nanti ke tubulus kolektivus. Di sini bagian yang akan rusak ketika kita makan terlalu banyak makanan berpengawet itu adalah bagian glomerulus ini, karena di sini itu tempat penyaringan darah. Nah, jadi kalau banyak pengawetnya tersaringnya di sini dan mengakibatkan bagian ini rusak. Glomerulus itu kalau dilihat di bagian sini, dia itu terletak di bagian korteks. Jadi dia itu panjang gitu, bagian atasnya ini di korteks, tapi bagian tubulus-tubulusnya ini nanti terletaknya di bagian medulanya. Jadi kalau yang sakit itu di bagian korteks, di bagian medulanya itu dia terdapat tubulusnya ini. Jadi kalau dilihat gambar yang tadi seperti ini. Jadi di bagian sinilah nefron tersebut. Jadi nefron itu kalau diperbesar lagi bentuknya seperti ini. Ini tadi glomerulusnya dan ini tubulus-tubulusnya tersebut. Jadi kalau bagian glomerulus itu kan bagian atas, dia itu terdapat di bagian kulitnya. Kalau bagian glomerulus terdapat di bagian korteksnya, sedangkan tubulus terdapat di bagian medulanya. Nah, jadi kalau banyak mengonsumsi makanan berpengawet itu akan disaring di bagian glomerulus, dan makanan berpengawetnya tersebut akan membuat bagian glomerulusnya tersebut rusak. Oke, kita masuk soal selanjutnya. Jadi disajikan gambar gelombang longitudinal atau transversal nih. Anak-anak dapat menghitung salah satu variabelnya. Ini contoh gelombangnya ya. Jadi kita disuruh di sini menghitung cepat lambatnya. Bagaimana caranya? Jadi ini gelombang ini anak-anak ngitungnya seperti ini. Ini ada satu gunung, ada satu lembah, ini satu gelombang nih. Ini juga satu gunung, satu lembah. Ini adalah satu gelombang. Kita menghitung cepat lambat itu adalah V sama dengan S per T, yaitu V adalah kecepatan, S adalah jarak, dan T adalah waktu. Jadi, untuk jarak di sini, jarak yang harusnya kita ukur adalah dari sini sampai habis nih di sini. Sedangkan jarak yang diketahui baru sampai di sini. Cara mengetahui sampai habisnya bagaimana? Ini logikanya aja ya. Jadi kalau ada 3 nih seperti ini, ada satu naik, satu turun, satu naik lagi, ini 75. Berarti satu gunungnya ini adalah 25. Jadi sampai ke sini adalah 100 jaraknya ya. Jadi 75 tambah 25 yaitu 100. Sedangkan T-nya ini 2, dalam satuannya detik. Oke, tinggal kita masukkan saja yaitu 100 per 2. Hasilnya adalah 50 ya. Selanjutnya yang di sini disajikan gambar pemantulan bunyi lagi nih. Anak-anak diminta untuk menghitung kedalaman laut. Jadi kalau menghitung kedalaman laut kan nggak masuk kita ke dalam laut itu untuk mengukurnya, tapi dengan bunyi. Jadi caranya sebuah kapal itu memancarkan gelombang sonar ke dalam laut untuk mengetahui
dasar laut. Dengan cepat rambat bunyinya itu 600 meter per second. Jika gelombang tersebut ditangkap kembali oleh alat penerima setelah 2 second, berapakah kedalaman laut? Caranya bagaimana? Rumusnya sama dengan yang tadi. Sama-sama F sama dengan S per T. Nah, tetapi di sini 600-nya ini kita cari kedalaman lautnya yang ditanyakan, berarti jaraknya. Nah, berarti ini kita masukkan V-nya ini. Nah, cepat rambatnya kan ada 600 per 2 detik nih. Oke, jadi S-nya adalah 1200. Tetapi karena bunyinya ada 2, yaitu bunyi yang datang, yang bagian sini, jadi jaraknya tuh ada 2 kali. Nah, sama bunyi yang ini. Ya. Oke. Jadi jaraknya dikali 2. Hasilnya 2 kali 1200, yaitu 2400. Karena adanya bunyi datang dan bunyi pantul, jadi ini terdengar 2 second ini setelah ada bunyi datang dan bunyi pantul kan, maka jarak yang 1200 ini udah jarak dari atas ke bawah, kemudian dari bawah ke atas. Jadi kalau jarak dari atas ke bawah aja berarti berapa? Kita apain dong? Ini jaraknya kita bagi 2 jadinya. Jadi hasil akhirnya 1200 dibagi 2 yaitu 600. Oke, selanjutnya. Disajikan pernyataan tentang seseorang yang hanya dapat melihat pada jarak pandang tertentu. Anak-anak dapat menyimpulkan cacat mata yang diderita dan jenis lensa yang digunakan untuk mengoreksi atau membantu penglihatannya. Jadi ada namanya cacat mata hipermetropi dan ada juga yang miopi atau labun jauh. Kalau hipermetropi itu labun dekat. Apa perbedaannya? Jadi ini adalah retina mata kita. Untuk yang rabun dekat ini cahayanya tersebut tidak jatuh di retina. Jadi retina ini di sini ya, dia tidak jatuh di retina tetapi jatuh di belakang retina dianya. Nah, jadi untuk membantu orang-orang yang rabun dekat ini, maka diberilah lensa cembung. Jadi agar cahayanya itu tepat jatuh di retinanya. Jadi orang yang rabun dekat itu biasanya diderita oleh orang yang sudah tua. Jadi yang nggak bisa membaca dekat harus dijauhkan seperti itu. Nah, tapi kalau kita yang masih muda, kebanyakan menderita rabun jauh, yaitu kita nggak bisa kalau udah melihat jauh itu kabur. Ya seperti itu namanya rabun jauh. Nah, kebalikan dari yang rabun dekat, kalau untuk rabun jauh sinarnya tersebut jatuhnya di depan retina. Jadi untuk membantunya itu kita kasih lensa cekung. Jadi ada cekungnya ini agar cahayanya tersebut jatuh tepat di retina.